Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah. Selawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah malam ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang fikih puasa. Mungkin sedikit kita membaca kembali. Mungkin ada teman-teman yang sebelumnya tidak sempat hadir, sehingga kita khawatirkan nanti ada kekeliruan atau ketidaksampaian pemahaman kepada teman-teman sekalian. Olehnya kita akan baca dari awal insyaAllah, melanjutkan sampai pembahasan selanjutnya. Kitab Siyam wa yashtamilu ala khamsati abwab. Mencakup pada 5 bab. Bab yang pertama fi muqaddimati siyam wa fihi masail. Yang pertama adalah pengantar siyam, pengantar puasa, padanya terdapat beberapa masalah. Masalah yang pertama ta'rifu siyam wa bayanu arkanihi. Ta'rifu siyam wa bayanu arkanihi. Pengertian puasa dan penjelasan tentang rukunnya. Pengertian puasa secara bahasa di sini para ulama menyebutkan al-imsak 'anil syai', menahan dari sesuatu. Maksudnya menahan dari sesuatu itu apa saja? Makan, minum, berjalan, berlari dan lain sebagainya. Sebagaimana ungkapan Maryam ketika dia bernadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bernadar untuk puasa, tapi puasanya bukan dari makan dan minum, tapi puasanya dari tidak berbicara. Allah katakan, inni nadartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernadar kepada Allah untuk berpuasa. Berpuasa yang diinginkan di sini adalah berpuasa untuk tidak berbicara. Artinya puasa secara bahasa adalah al-imsaku 'anil syai', menahan dari sesuatu. Adapun secara istilah syariat beliau mengatakan al-imsaku 'anil akli, menahan dari makan, wasyurbi dan minum, wasairil mufattirat dan seluruh pembatal-pembatal puasa. Kita tahu banyak pembatal puasa, tetapi beliau di sini menyebutkan menahan dari makan dan minum. Karena ini menjadi kesepakatan para ulama dan diketahui oleh setiap manusia bahwasanya makan dan minum dapat membatalkan puasa. Oleh karena itu dijelaskan pengertian daripada puasa adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi, menahan dari makan dan minum, wasairil mufattirat dan seluruh pembatal-pembatal puasa, ma'an niyah, dengan diiringi niat. Min tulu'il fajr shadiq ila ghurubi syamsi, dari sejak terbitnya mentari, terbitnya fajar yang shadiq, yang jujur, yaitu fajar yang kedua, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Tentu di sini pengertian ini sedikit butuh tambahan. Para ulama menyebutkan karena masalah ini adalah masalah ibadah, maka dikaitkan dengannya ta'ambudan lillah, diiringi ibadah dengan niat ibadah karena Allah. Berarti pengertian yang benar, yang sahih adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasairil mufattirat, menahan dari makan dan minum dan seluruh pembatalnya, ma'an niyati ta'ambudan lillah, dengan diiringi niat dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena niat itu akan merubah kondisi seseorang. Kalau dia niatnya untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, maka jadilah dia ibadah. Tapi kalau niatnya bukan untuk ibadah, maka dia tidak mendapatkan pahala ibadahnya. Baik, ma'an niyati diiringi niat ta'ambudan dalam rangka beribadah
lillah, untuk Allah, min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar, as-sadiq, yang sadiq, yang jujur, yaitu fajar kedua, yang menandakan awal masuk waktu subuh, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Kemudian rukunnya, beliau mengatakan, dari pengertian di atas tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya rukun dalam puasa itu ada dua. Yang pertama, al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yaitu menahan diri. Yang pertama, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya mentari. Ini rukun yang pertama. Dan ini disepakati oleh setiap madhab, yaitu menahan diri. Adapun yang kedua, yang niat, ini diperselisihkan oleh imam madhab. Terjadi perselisihan di antara mereka. Karena niat itu harusnya pada syarat, bukan pada rukun. Baik, rukun yang pertama adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sejak terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Dalilnya seperti apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Fal'ana bashiruhunna, maka sekarang, yaitu waktu malam, gaulilah mereka, yaitu istri-istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan berharaplah atas apa yang Allah tetapkan kepada kalian. Wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sehingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam pada waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah, thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai di malam hari. Wal muradu bil khaytil abyad, yang dimaksud dengan benang putih, wal khaytil aswad, dan benang hitam, yaitu bayadun nahar wa sawadul lail, yaitu cahaya siang dan gelapnya malam. Karena dahulu ada sahabat yang mulia, ya, beliau ketika mendengar ayat ini, beliau letakkan benang hitam dan putih di bawah bantalnya. Dilihat, belum ada kejelasan, belum ada nampak, kan gitu ya. Sehingga dia bertanya kepada Nabi SAW, yang dimaksudnya dengan benang hitam dan putih itu bukanlah benang sebenarnya, tapi maksudnya adalah fajar yang kedua dari waktu subuh, masuknya awal waktu subuh. Kemudian benang hitam adalah tenggelamnya mentari, yaitu awal waktu maghrib. Kemudian jamaah, yang kedua rukunnya adalah niat. Ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Rukun yang kedua adalah niat. Adapun rukun niat ini terjadi perselisihan di antara ulama. Ada yang mengatakan niat itu bagian daripada rukun. Ada yang mengatakan niat itu bagian daripada syarat. Menurut imam, ya, pendapat Hanabila dan Hanbali, ya, menurut pendapatnya Hanbali dan Hanafi, bahwasanya rukun puasa itu hanya satu, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sejak terbit fajar yang kedua sampai tenggelamnya matahari. Ini rukun menurut madhab Hanbali dan madhab Hanafi. Adapun menurut madhabnya Maliki, mereka memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama seperti pendapat dalam kitab ini. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya pendapat hanya satu saja, rukunnya hanya satu, yaitu menahan dari pembatal-pembatal puasa sejak terbit fajar shadiq sampai tenggelam mentari. Adapun pendapat pendapat Syafi'iyah, itu rukun di dalam puasa ada tiga. Yang pertama, menahan dari terbit fajar, menahan dari pembatal-pembatal puasa sejak terbit fajar shadiq sampai tenggelamnya mentari. Kemudian yang kedua niat, yang ketiga waktu, ya, waktu berpuasa, ya, waktu fajar sampai tenggelamnya mentari.
Dan pendapat yang paling kuat adalah pendapatnya menurut mazhab Hanafi dan Hanbali. Berarti rukunnya hanya satu. Niat tidak dimasukkan ke dalam rukun, tapi niat masuk kepada syarat. Sebagaimana sholat. Sholat itu syaratnya di mana? Niat syaratnya di mana? Niat bagian daripada apa? Syarat. Kan gitu. Karena makna daripada syarat itu sesuatu yang di luar, bukan di dalam. Sedangkan makna daripada rukun sesuatu yang di dalam, bukan di luar. Seperti rukun sholat itu takbiratul ihram. Jadi di dalam sholat, kan gitu ya. Dia langsung bersambung sampai selesai. Sedangkan niat itu di luar, kan gitu. Niat itu sebelum sholat, atau saat sholat, atau setelah sholat. Sebelum, kan gitu ya. Baik, ini pendapat di kalangan para ulama. Syekh di sini, para muallifun, para musannifun, para penulis kitab ini, karena kitab ini ditulis oleh banyak ulama. Mereka mengatakan rukun yang kedua adalah niat, yaitu an yaqsuda shaim bihadzal imsak 'anil mufattirat, yaitu orang yang berpuasa dia meniatkan dengan puasanya tersebut dari pembatal-pembatalnya ibadatan lillahi ta'ala, dalam rangka beribadah untuk Allah. Kenapa? Karena ada orang yang berpuasa dia tidak untuk beribadah kepada Allah. Ada yang puasa untuk kesehatan, ada yang puasa untuk mendapatkan ilmu anti peluru, anti bacok, ada, ya kan? Makanya puasa nanti ada pembagiannya. Ada puasa yang wajib, itu ada 3. Ada puasa yang sunnah, itu ada 9. Kalau dia sunnahnya muqayyadah, kalau sunnahnya mutlaqah ada sendiri. Kemudian ada puasa yang makruh, ada puasa yang haram, yang dengannya seorang berpuasa. Baik teman-teman, beliau katakan fabin niyah, maka dengan niat tatamayyazul a'mal, akan terbedakan amalan-amalan yang dia tuju dari ibadah dari selainnya. Maksudnya kebiasaan itu akan berubah dengan niat. Yang tadinya kebiasaan dengan niat bisa menjadi ibadah. Makan tidur itu kebiasaan. Akan tetapi bisa menjadi ibadah kalau dia niatkan beribadah karena Allah Jalla wa Ala. Demikian pula kalau dia berpuasa. Kalau puasa itu menjadi sebuah kebiasaan baginya untuk kesehatan, maka dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya, tapi dia mendapatkan kesehatannya. Mungkin bisa jadi. Karena kadang-kadang orang untuk mendapatkan kesehatan dia bisa berpuasa. Makanya Nabi katakan innamal a'mal binniyat. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Ada orang yang ingin diet, maka dia berpuasa misalnya. Dengan demikian dia dapat kesehatannya, dapat dietnya, tapi pahalanya tidak dapat. Kenapa? Itu kebiasaan, bukan ibadah. Nah, dengan niat akan berubah. Kebiasaan menjadi ibadah atau membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Misalnya dia puasa, yang satu puasa Ramadan, yang satu puasa nadar, yang satu puasa kafarah. Maka ini berbeda-beda. Walaupun itu mereka melakukan sama ibadahnya, yaitu puasa. Niat, sebagaimana orang sholat qabliyah subuh dengan sholat subuh, bedanya cuma satu, niat. Bisa dipahami? Sholat qabliyah subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Yang dibaca sama, gerakannya sama, toharohnya sama, arahnya sama. Bedanya apa? Niat. Sama juga sholat subuh, demikian. Gerakannya sama, semua sama. Yang membedakannya adalah niat. Berarti niat punya 2 fungsi. Fungsi yang pertama, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Fungsi yang kedua, membedakan kebiasaan dengan ibadah. Wa dalilu hadzal rukun, dan dalil akan rukun ini adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan tergantung dengan niatnya. Dan seorang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Pembahasan pertama selesai. Kita masuk masalah yang kedua. Hukum puasa di bulan Ramadan dan pendalilannya. Hukum puasa di bulan Ramadan dan pendalilannya. Di sini Syekh rahimahullah wa hafizahumullah taala, mereka mengatakan bahwasanya al-mas'alatu tsaniyah hukmu siyami ramadhana wa dalilu dzalika. Hukum puasa bulan Ramadan dan
dalil akan kewajiban puasa Ramadan. Beliau katakan, faradallahu azza wa jalla siyama syahri Ramadan. Allah fardukan, Allah wajibkan puasa bulan Ramadan. Kapan diwajibkan? Pada tahun kedua Hijriyah. Pada tahun kedua Hijriyah. Dan Nabi SAW semasa hidupnya, beliau menjalankan 9 kali puasa Ramadan. Menjalankan 9 kali puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan diwajibkan setelah Nabi SAW hijrah, 2 tahun setelah hijrah Nabi SAW. Baik, beliau katakan, wa ja'alahu ahadu arkanil Islamil khamsah. Dan puasa Ramadan adalah satu daripada rukun Islam yang 5. Wadhalika, dan dalil akan kewajiban puasa Ramadan yang pertama dari Al-Quran. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kewajiban puasa kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi puasa dengannya seorang akan mendapatkan ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Dalil yang kedua, Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan padanya Allah turunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinat, dan penerang bagi manusia. Minal huda, dari petunjuk, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, maksudnya bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Ini dalil diwajibkannya puasa di bulan Ramadan dari Al-Quran. Ingat jemaah, puasa Ramadan itu memiliki 3 tahapan. Memiliki 3 tahapan, atau kewajiban puasa dalam Islam itu memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama, kaum muslimin itu sebelumnya berpuasa wajib di Asyura. Puasa Asyura awalnya hukumnya wajib. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian, dan sifat puasa kaum muslimin ketika itu, mereka apabila telah tidur tidak boleh lagi makan, minum, dan tidak boleh melakukan pembatal-pembatal puasa lainnya. Oleh karena itu, ketika mereka telah tertidur, mereka tidak boleh menggauli istrinya dan seterusnya. Ini kondisi puasa awal-awal kewajibannya. Kemudian ada pilihan. Tahapan kedua yaitu al-khirah, yaitu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mau bayar fidyah ataukah dia puasa? Tapi Allah kabarkan puasa lebih baik. Kalau dia mau puasa lebih baik. Dulu awalnya puasa itu ketika mereka sudah berbuka, di waktu berbuka itu dia tidur, maka dia tidak boleh lagi makan dan minum. Ini kejadian pada sahabat Nabi SAW. Ketika dalam kondisi puasa, ketika itu dia dalam kondisi bekerja. Kemudian waktu dia berbuka, dia pulang, istrinya belum sempat menyidangkan makanan untuk berbuka. Lantas ketika dia menunggu istrinya sedang menghidangkan makanan, tertidurlah dia. Masuk hari esok puasa lagi. Dan hari dulu puasa itu tidak pakai sahur, puasa sebelum kita. Nah, makanya pembeda puasa kita dengan puasa Yahudi itu sahur. Nabi katakan dalam sabdanya, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur karena pada sahur terdapat keberkahan. Pembeda puasa kita dengan puasa orang Yahudi adalah sahur. Makanya orang Yahudi, semua agama sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, mereka wajib puasa. Ada kewajiban puasa. Namun cara puasanya tidak seperti puasa zaman kita ini. Puasa yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia SAW. Artinya dahulu mereka kalau puasa tidak sahur. Yang kedua, kalau sudah tidur tidak boleh lagi melakukan pembatal-pembatal puasa lainnya. Seperti makan, minum, dan bergaul. Kemudian tahapan yang kedua ada pilihan. Karena Nabi SAW melihat orang ini pingsan di tengah hari, ditanya, kenapa ini orang pingsan? Dikatakan, ini puasa wahai Rasulullah.
Ya, dia tidak sempat berbuka di malam hari. Di siang hari dia bekerja lagi, artinya menyambung puasanya. Maka di situ ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memilih apakah dia puasa ataukah dia bayar fidyah. Tapi puasa lebih baik kata Allah Jalla wa ala. Kemudian yang ketiga, puasa yang kita sekarang ini berpuasa. Ketika kita berpuasa dimulai terbit fajar kedua sampai tenggelam matahari. Kalau sudah datang waktu malam, kata Allah, kulu washrabu. Kata Allah Jalla wa ala, makan minum. Dalam surah Al-Baqarah yang tadi disebutkan ayat 183. Al-ana atau ayat 1 di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Seperti firman Allah, fal'ana bashiruhunna. Nah, sejak sekarang lah. Ini ayat ini menghapus ayat sebelumnya. Ayatnya, hukumnya dihapus. Tapi ayatnya masih ada dalam Al-Quran. Kata Allah, fal'an, maka sekarang bashiruhunna, gauli mereka. Sekarang waktunya waktu malam. Kan gitu ya? Gauli mereka, wabtaghu ma kataballahu lakum. Berharap terhadap apa yang Allah apa yang Allah karuniakan kepada kalian. Wa kulu washrabu, makan dan minum. Sampai kapan? Jelas kepada kalian antara benang hitam dengan benang putih. Kemudian wa atimmus siyama ila lail. Sempurnakan lagi puasa sampai malam hari. Ini tahapan puasa. Yang pertama, puasa tidak sahur dan tidak boleh makan dan minum dan melakukan pembatal-pembatal puasa apabila telah tertidur. Yang kedua, ada pilihan apakah dia mau berpuasa ataukah dia bayar fidyah. Yang ketiga, puasa yang kita lakukan zaman sekarang ini, yaitu puasa yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil kewajiban puasa. Dalil dari sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu buniyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, persaksian kepada Allah Jalla wa ala dalam syahadat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, melakukan haji di Baitillahil Haram bagi yang mampu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, apa yang diriwayatkan dari Talha bin Ubaidillah bahwasanya telah datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rambutnya kusut masai. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang apa yang Allah wajibkan kepadaku dari puasa." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan puasa Ramadan. Itu yang menjadi kewajibannya. Kemudian dia bertanya, "Apakah ada kewajiban yang lain untukku dalam puasa wahai Rasulullah?" Maka Nabi mengatakan tidak, kecuali puasa yang sunnah saja. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dalil yang ketiga, pendalilan kewajiban puasa itu yaitu kesepakatan para ulama, ijma'ul ulama. Kesepakatan para ulama ini disebutkan menjadi dalil sebagian oleh para ulama. Maka Syekh di sini mengatakan waqad ajma'atil ummatu ala wujubi siyam Ramadan. Dan telah menjadi kesepakatan para umat bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu wajib. Wa annahu ahadu arkanil Islam allati ulimat minad dini bid-darurah. Dan bahwasanya puasa Ramadan itu adalah satu daripada rukun Islam yang telah diketahui secara aksioma. Wa anna munkirahu kafirun. Ingat, yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan maka dia dianggap kafir. Ini di dalam pendapat para ulama, dan ini dijelaskan oleh setiap buku-buku fikih. Orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan maka dia kafir, keluar daripada Islam. Wa murtadun anil Islam, maka dia murtad dari agama Islam. Fa thabata bidzalik, sesuai dengan pendalilan yang ada. Ya, fa fardiyatus shaum bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Maka kewajiban puasa itu ada pada Alkitab yaitu Al-Qur'an dan sunnah dan ijma'. Wa ajma'al muslimu ala kufri man ankarahu. Bahkan menjadi kesepakatan kaum muslimin yang khas dan yang awam. Kesepakatan kaum muslimin bahwasanya puasa, melaksanakan puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Yang mengingkarinya maka dia kufur, keluar daripada keislamannya, murtad dari keislamannya.
Baik, bagaimana kalau dia mengingkari tapi dia berpuasa? Maka jawabnya dia keluar daripada keislamannya karena kemurtadannya. Kemudian puasanya juga tidak diterima. Ini yang menjadi kesepakatan umat. Sekarang bagaimana orang yang meninggalkan puasa dia meyakini kewajibannya. Meninggalkan puasa di bulan Ramadan tapi dia meyakini kewajiban. Disebutkan oleh para ulama, man taraka siyam ma'al qudrati 'ala siyam. Barang siapa yang meninggalkan puasa, bersamaan dengan demikian dia mampu melakukan puasa. Wa tawafarat syurutu siyam fi haqqihi, dan sempurna syarat-syarat puasa padanya. Artinya dia sudah baligh, aqil. Kan gitu ya? Tidak ada halangan-halangan baginya. Fa innahu yukaffar, maka dia dianggap sebagai orang yang keluar daripada keislamannya. Wa in aqarra wujubahu, walaupun dia meyakini kewajibannya, tapi dia nggak puasa. Ini pendapat daripada riwayat Imam Ahmad. Adapun pendapat jumhur ulama, dia tidak dikafirkan, tidak dianggap keluar daripada Islam, hanya sekedar meninggalkan kewajiban puasa. Tapi dianggap kufur ketika dia menolak, mengingkari kewajiban puasa. Dan dia berada di atas dosa yang besar. Dosanya lebih besar daripada berzina. Dosanya lebih besar daripada membunuh. Dosanya lebih besar daripada minum khamar. Meninggalkan puasa di bulan Ramadan, dosanya lebih besar ketimbang berzina. Hati-hati jemaah. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair, ditahqiq oleh Masyhur bin Hasan, beliau mengatakan, wa indal mu'minina muqarrarun anna man taraka shauma Ramadan, dan menjadi pendapat kaum mukminin, telah menjadi ketetapan bagi mereka bahwasanya orang yang meninggalkan kewajiban puasa di bulan Ramadan bila maradin wala udrin, tanpa ada rasa sakit dan tanpa ada udzur, annahu syarrun minaz zani, yang demikian dosanya lebih buruk daripada pezina, wal makasi, dan orang yang melakukan dan memakan riba, wa mudminul khamar, lebih buruk daripada pemabok, bal yushakku fi islamihi, bahkan keislamannya diragukan, wa yudannuna bihi zandaqah, bahkan dia dianggap atau tersangka orang yang memiliki sifat zindiq, sifat kefasikan, ya, kemunafikan. Baik, masalah yang ketiga, aqsamus siyam, pembagian siam. As-siyamu qisman. Siam, puasa terbagi menjadi dua. Ini yang disebutkan dalam kitab. Walaupun sebenarnya puasa itu tidak hanya dua. Di sini kebagian beliau membagi dengan dua bagian. Yang pertama puasa yang wajib, yang kedua puasa yang tatawwu', puasa yang sunnah. Wal wajibu yanqasimu ila thalathati aqsam. Puasa wajib itu terbagi menjadi tiga. Puasa wajib terbagi menjadi tiga. Yang pertama, puasa Ramadan. Apakah dia adaan atau dia qadaan? Adaan kalau dia melakukan puasa Ramadan di bulan Ramadan. Qadaan kalau dia melakukan puasa Ramadan di luar bulan Ramadan. Ini hukumnya wajib. Yang kedua saumu al-kafarat. Puasa kafarah. Puasa kafarah ini hukumnya wajib. Apakah dia kafaratud dihar? Seorang lelaki mengatakan kepada istrinya, anti kadhari ummi, engkau seperti punggung ibuku. Maksudnya dia menyamakan istrinya seperti ibu kandungnya, adik kandungnya, kakak kandungnya, dan lain sebagainya. Maka yang demikian, laki-laki itu tidak boleh menggauli istrinya sampai dia bayar kafarahnya. Sampai dia bayar kafarahnya. Apakah dia bebaskan budak atau dia puasa wajib 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diputus kecuali karena udzur syar'i. Misalnya dia sakit, misalnya dia dalam kondisi sakit sehingga dia tidak mungkin melakukan puasa berturut. Sehingga kalau dia melakukan sudah 5, setelah sembuh dari sakitnya, wajib melanjutkan puasanya. Ke-6, ke-7, dan seterusnya sampai 60 hari atau 2 bulan berturut-turut. Itu disebut dengan puasa dihar. Puasa dihar.
Kemudian puasa kafaratul yamin, puasa sumpah. Orang yang bersumpah atas nama Allah, lantas dia berdusta atas sumpahnya, maka dia wajib berpuasa. Dan puasanya adalah 3 hari. Puasanya 3 hari. Ini puasa wajib. Yang ketiga, yaitu puasa al-qatl, al-khata'. Puasa karena membunuh secara tidak sengaja. Orang yang membunuh seseorang yang dengan cara yang tidak sengaja, maka dia wajib membayar kafarahnya. Apakah dia membebaskan budak atau dia berpuasa 2 bulan berturut-turut seperti puasa dihar tadi, 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga yaitu yang keempat adalah puasa jima' fi nahri Ramadan, bergaul dengan istrinya di tengah bulan Ramadan. Dia kafarahnya, dia membebaskan budak. Jika tidak mampu dan tidak ada budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini puasa kafarat, puasa kafarah. Yang ketiga puasa wajib adalah puasa nadar. Puasa nadar. Seseorang mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang tidak Allah wajibkan kepadanya. Kalau saya sembuh, saya akan bernadar puasa 3 hari. Maka dia wajib berpuasa 3 hari. Kalau saya lulus menjadi PNS misalnya, maka dia harus puasa, maka dia katakan saya akan puasa 10 hari. Maka dia wajib puasa 10 hari. Itu puasa yang wajib. Puasa wajib ada 3. Yang pertama, puasa Ramadan. Yang kedua, puasa kafarat. Yang ketiga, puasa nadar. Puasa kafarat ada 4. Puasa kafaratul yamin, karena sumpah. Bisa karena dihar, dia katakan istrinya seperti ibunya. Atau puasa karena membunuh. Yang keempat, puasa karena berjima di tengah bulan Ramadan. Kemudian puasa yang kedua, wal kalamu huna, kata beliau, dan pembicaraan kita di sini yang hasir fi shaumi Ramadan, akan berfokus pada puasa Ramadan. Wa fi shaumi tatawu, beliau katakan, adapun puasa tatawu dan puasa tatawu, puasa-puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada 2. Yang pertama, sunnah mutlaqah, yaitu seorang berpuasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, tanpa ada sebab dan waktu terkait tertentu. Ini puasa mutlaqah namanya. Dia tidak nunggu hari Senin, tidak nunggu hari Kamis, tidak nunggu puasa Daud, tidak nunggu puasa Asyura, tidak nunggu puasa. Ini mutlaqah namanya. Seperti sunnah dalam sholat sunnah mutlaqah. Ada. Tapi puasa-puasa itu tidak boleh dilakukan pada hari-hari terlarang. Ya, baik. Yang kedua, puasa yang muqayyadah. Sunnah muqayyadah, yang terikat. Ada 9 puasa sunnah muqayyadah. Yang pertama, puasa Senin Kamis. Yang kedua, puasa Asyura. Yang ketiga, puasa Ayamul Bid. Yang keempat, puasa Syawal. Yang kelima, puasa Asyradul Hijjah. Yang keenam, puasa Tasi' min Dzul Hijjah. Puasa 9 Dzul Hijjah, puasa Arafah. Ya. Baik, dan seterusnya. Itu puasa-puasa yang sunnah. Puasa-puasa yang sunnah tapi muqayyadah, yang terikat. Ada pula puasa yang diharamkan, jemaah. Puasa yang diharamkan, yang tidak disebutkan dalam kitab, yaitu puasa di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Ini diharamkan puasa. Puasa mencari ilmu, ampu geni, anti petir, anti bacok, anti peluru. Itu juga diharamkan. Puasa untuk jin dan lain sebagainya. Itu puasa yang diharamkan. Kemudian puasa yang diharamkan pula yaitu selanjutnya puasa yang dimakruhkan. Puasa yang dimakruhkan yaitu puasa pada hari Jumat yang tidak disertai dengan hari berikutnya atau hari sebelumnya. Puasa di hari Jumat atau puasa pada hari Sabtu yang tidak disertai dengan hari berikutnya atau di hari sebelumnya. Begitu juga puasa di hari Ahad. Ini puasa-puasa yang dimakruhkan di dalam agama Islam. Kenapa? Karena hari Sabtu dan Ahad itu hari yang diagungkan oleh orang-orang kafir. Maka Nabi SAW katakan, La tasumu yawmas sabat illa fi maftaradallahu alaikum.
janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali apa yang Allah wajibkan kepada kalian. Kemudian puasa wisol, puasa yang bersambung. Ini para ulama menurut Hanabila menyebutkan puasa ini puasa yang dimakruhkan. Kemudian puasa dahar, puasa seumur hidup. Ini juga dimakruhkan yang menurut pendapat Imam Syafi'i dan para a'immah yang lainnya. Kemudian puasa ayyamus syak, puasa hari yang ragu pada tanggal 30 Sya'ban. Kita berada di bulan Sya'ban. Sebelum Ramadan itu bulan Sya'ban. Tanggal 30 itu hari yang meragukan. Apakah dia besok masuk sudah puasa atau belum? Maka hari itu adalah puasa syak namanya. Dan ini puasa yang dimakruhkan. Tidak dibenarkan seorang berpuasa kecuali orang yang terbiasa melakukan puasa pada hari-harinya atau dia membayar hutang, qadha puasa yang dia terlewatkan. Maka yang demikian boleh. Kemudian yang terakhir puasa wanita yang dimakruhkan. Wanita berpuasa dalam keadaan suaminya ada di sisinya, yaitu puasa sunnah. Oleh karena itu wanita itu tidak boleh berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Ini wanita harus memahami ini. Kata Nabi SAW, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idnihi. Tidak boleh seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya berada di sisinya. Kenapa? Karena syahwat suaminya itu tidak bisa dibendung kalau muncul. Sedangkan istrinya dalam kondisi puasa. Syahwat itu bagaikan ombak yang tidak akan berhenti sebelum terhempas. Oleh karena itu, wanita itu tidak boleh berpuasa sampai mendapatkan izin daripada suaminya. Baiklah, kita azan terlebih dahulu. InsyaAllah akan kita lanjutkan ba'dal azan. Barakallahu fikum. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-mas'alatul rabi'ah. Permasalahan yang keempat. Fadlu siyam syahrul Ramadan. Yaitu keutamaan puasa di bulan Ramadan. Wal hikmatu min masyru'iyyati saumihi. Dan hikmah disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan. Keutamaan puasa Ramadan tidak diragukan, sangat banyak sekali. Saya akan sebutkan beberapa seperti apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Fadluhu, keutamaannya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berdiri salat mendapatkan Lailatul Qadar, maka penuh dengan keimanan dan penuh dengan harapan pahala, Allah akan ampunkan untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Dan barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh dengan keimanan, maka dia akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Para ulama menyebutkan di sini dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, sebagaimana disebutkan di hadis berikutnya. Wa anhu, dari Abu Hurairah juga, Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, dan Jumat bertemu dengan Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, dan Ramadan bertemu dengan Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, akan memberikan ampunan, mengampunkan, menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, antara solat dengan solat, Jumat dengan Jumat, dan Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Dengan syarat idza ujtunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar dijauhkan. Seperti kita jelaskan, dosa besar tidak akan diampunkan kecuali dengan bertaubat. Adapun dosa-dosa kecil akan Allah ampunkan apabila dosa besar dijauhkan dengan seorang melakukan amalan soleh dan meninggalkan dosa-dosa besar. Orang yang sholat bertemu sholat berikutnya, Jumat bertemu Jumat berikutnya, Ramadan bertemu dengan Ramadan berikutnya, akan mendapatkan ampunan dosa di antara keduanya. Ya, syaratnya apabila dosa besar ditinggalkan, dijauhi. Kemudian beliau katakan, "Hadza ba'du ma warada fi fadli syiyam syahr Ramadan." Ini di antara sebagian daripada keutamaan bulan Ramadan, dan keutamaannya sangat banyak. Disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW katakan, "Idza jaa syahrul Ramadan," apabila telah datang bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah," akan dibuka pintu-pintu surga, "wa ghuliqat abwabun nar," akan ditutup pintu-pintu neraka, "wa suffidatis syayatin," dan syaitan-syaitan akan dibelenggu.
Di antara keutamaan puasa bulan Ramadan, puasa Ramadan menjadi junnah, menjadi benteng. Benteng dari dosa dan maksiat, benteng dari api neraka. Nabi SAW katakan, "As-siyamu junnah, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth yauma idzin wala yaskhab." Puasa adalah benteng. Barang siapa di hari itu dia berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor. Dan janganlah dia berteriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun, kalau ada seorang yang mencelahnya, mencacinya, au qatalahu, atau mengajaknya berkelahi, falyaqul inni imru'un sha'im, maka hendaknya dia berkata, aku sedang berpuasa. Ini orang yang berpuasa, keutamaannya. Dan di antaranya seperti Nabi SAW sabdakan dalam hadis Sahih Bukhari, man shoma fi sabilillah, man shoma yawman fi sabilillah, ba'adallahu bainahu wa bainan nari sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja karena Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 kharif. Para ulama menyebutkan 70 kharifah itu maksudnya 70 perjalanan. Allahu a'lam, apakah perjalanan dunia ataukah perjalanan akhirat. Kemudian juga di antara keutamaan puasa, bahwasanya orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga melewati pintu khusus, yaitu pintu Rayyan. Nabi mengatakan dalam sabdanya, inna fil jannati baban yuqalu lahu babur Rayyan. Sesungguhnya di dalam surga terdapat satu pintu disebut dengan pintu Rayyan. Pintu Rayyan ini dikhususkan bagi orang yang puasa. Yadkhulu minhu shaimun. Akan masuk dari pintu tersebut orang-orang yang berpuasa. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Tidak akan masuk bersama mereka seorang pun selain daripada orang yang berpuasa. Yuqalu, akan dikatakan panggilan untuk mereka, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa. Fayadkhuluna minhu, maka orang-orang yang berpuasa mereka akan masuk dari pintu tersebut. Fa idza dakhala, maka apabila mereka telah masuk, akhiruhum, kalau mereka setelah semua masuk sampai yang terakhir orang yang berpuasa telah masuk, ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, pintu itu akan ditutup. Tidak seorang pun masuk melewati pintu tersebut kecuali mereka orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa memiliki keutamaan, wangi, bau mulutnya menjadi wangi, lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah. Nabi SAW sebutkan, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, la khuluqu famis sha'im, sungguh bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah yaumul qiyamah min rihil misik, di hari kiamat dibandingkan wanginya misik. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, bahagia ketika berbuka. Kebahagiaan yang kedua, bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya. Nabi mengatakan, walis-shaimi farhatan. Untuk orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Farhun idza aftara. Dia akan bahagia apabila dia berbuka. Wa idza laqiya rabbahu tabaraka wa ta'ala fariha bi shaumihi. Apabila bertemu dengan Allah, dia akan berbahagia dengan puasanya. Baik jemaah, orang yang berdusta dalam puasa, ketika berbuka, dia bahagia nggak? Nggak bahagia dia. Ya, orang yang betul-betul puasa, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sejak terbit fajar kedua sampai waktu berbuka. Bahagia nggak? Itulah kebahagiaan orang yang berpuasa, mendapatkan keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia berbahagia ketika berbuka dan berbahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling luar biasanya, puasa ini memiliki keutamaan yang sampai malaikat pun tak mampu mencatat pahalanya. Ini jemaah tidak didapatkan kecuali dua golongan. Yang pertama orang yang sabar, yang kedua orang yang berpuasa. Allah katakan dalam surah Az-Zumar ayat 11, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, mereka akan dikasih balasan di sisi Allah, pahala yang tidak bisa diperhitungkan. Pahalanya tidak bisa diperhitungkan. Artinya, malaikat itu tidak lagi mencatat pahala orang yang berpuasa.
Dalilnya Nabi SAW katakan dalam hadis, kullu amali bani Adam lahul hasana bi asyri amthaliha. Setiap amal anak Adam semua akan dapat lipatan 10 kali lipat. Ila sab'ati mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Orang yang bersedekah, 1 rupiah dia sedekahkan akan dilipat menjadi 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang yang bermisalan mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti 1 biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh padanya 7 ranting, fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap 1 ranting itu memiliki 100 biji. Artinya dilipat menjadi 100 kali lipat. Nabi SAW katakan, iqra'ul Qur'an, baca Al-Quran. Fa inni la aqulu alif lam mim harf. Aku enggak katakan alif lam mim itu huruf, tapi alifun huruf, lamun huruf, mimun huruf. Dan setiap 1 huruf bi asyri amthaliha, mendapatkan bi asyri hasanah, mendapatkan 10 kebaikan. Artinya semua amalan itu tercatat, jemaah. Amalan itu tercatat. Allah katakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap dari ucapan manusia kecuali pasti ada yang mencatat, yaitu malaikat raqib dan atid. Terus dicatat, mau dia kebaikan, mau dia keburukan, kecuali 2 hal, puasa dan sabar. Ini tidak bisa dicatat oleh malaikat berhenti. Nabi SAW katakan, Allah berfirman, ini hadisnya hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla, Allah berkata, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu milikku, wa ana ajzibi, aku yang langsung kasih pahalanya. Malaikat berhenti, jemaah. Ini keutamaan puasa yang tidak bisa ditandingi dengan amal-amal yang lainnya. Ya, puasa dengan sabar. Ternyata para ulama menyebutkan bahwasanya puasa padanya kesabaran. Puasa padanya kesabaran. Kalau seorang tidak bersabar dalam melakukan puasa, niscaya dia tidak akan selesaikan puasanya dari sejak terbit fajar yang kedua sampai tenggelam matahari. Kemudian jemaah, di antara keutamaan puasa, puasa juga akan datang di hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan datang kepada seorang hamba nanti di hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang melakukannya. Yaqulu sha'im, berpuasa itu akan berkata kepada Allah, ay rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahwa, wahai Tuhanku, aku halangi dirinya dari makanan dan hawa nafsunya, fasyafi'ni fihi, berikan aku kesempatan memberikan syafaat untuk dirinya, untuk orang yang berpuasa. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhu an-naum bil laili fasyafi'ni fihi, Al-Quran juga berkata, ya Allah, aku halangi dia dari tidur malam karena sering membaca Quran, meroja dan seterusnya. Maka Al-Quran berkata, fasyafi'ni fihi, berikan aku kesempatan untuk memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Baik jemaah, ini diantara keutamaan puasa Ramadan. Sekarang hikmah min masyru'iyati shaum, hikmah daripada disyariatkannya berpuasa. Beliau katakan, syara Allah subhanahu wa ta'ala shauma li hikamin adidah, disyariatkannya puasa karena ada hikmah yang banyak, wa fawaidah katsira, dan faidah-faidah yang sangat banyak. Famin dalik, diantaranya tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa dan membersihkannya dan mengangkat dari kotoran-kotoran akhlak yang jelek. Kenapa? Karena orang yang berpuasa berarti dia sedang menyempitkan jalan syaitan. Nabi SAW sebutkan di dalam hadis, inna syaitana yajri li bani Adam majrad dam, sesungguhnya syaitan mengalir pada tubuh anak Adam bagaikan aliran darah. Orang yang berpuasa, mereka sedang mempersempit pembuluh darahnya sehingga syaitan tidak leluasa untuk mengganggunya. Kemudian orang yang berpuasa tidak sibuk dengan syahwat, tidak sibuk dengan syahwatnya, karena biasanya orang yang kenyang dekat dengan syahwat. Orang yang lapar, dia tidak mikirkan syahwat, tapi dia mikirkan perutnya. Mikirkan perutnya, bukan memikirkan apa yang berada di bawah perutnya. Kemudian juga puasa ini dapat membangkitkan rasa belas kasih kepada orang-orang miskin, karena dia merasakan seperti apa yang dirasakan orang miskin. Ingat jemaah, di sini saya ingin tegaskan kepada teman-teman sekalian,
Kita harus perhatikan ini orang-orang miskin, jemaah. Orang-orang miskin itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena sebagian teman-teman itu lupa. Dia hanya peduli dengan sang yatim, dia lupa dengan fakir dan miskin. Padahal yatim itu belum tentu miskin. Yatim itu belum tentu fakir. Kalau miskin, sudah jelas miskin dia. Dan miskin itu dari dia baru lahir sampai dia tua, itu miskin berlaku, jemaah. Oleh karena itu sedekah itu munculnya pada orang-orang miskin. Lihat apa kata Allah bagi orang-orang yang berada di neraka. Allah katakan, qala ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk ke dalam neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Kami enggak pernah salat. Walam nakun nut'imul miskin. Kami enggak kasih makan anak miskin. Lihat, orang yang dikatakan dusta dalam agama bukan hanya menghardik anak yatim, tapi mereka juga tidak mendorong untuk memberikan makan kepada miskin. Allah katakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kalian para pendusta agama, orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan, itu mereka orang-orang yang suka menghardik anak yatim karena dia nggak punya bapak. Maka kalau ditempeleng, ditokok, ditampar, ditendang, dia nggak bisa ada yang bela, maka dia berani menghardik anak yatim. Itu tanda orang yang berdusta atas agamanya sendiri atau dia mengingkari akan hari kebangkitan. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak mendorong untuk memberikan anak miskin. Oleh karena itu, yatim mereka tidak mendapatkan zakat wajib, jemaah. Tapi miskin mendapatkan zakat wajib. Allah katakan dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu liman lil fuqara wal masakin, dan asnaf yang lainnya. Sedekah-sedekah itu maksudnya sedekah-sedekah wajib. Untuk siapa? Al-fuqara dan masakin. Jangan lupakan sang miskin. Oleh karena itu jemaah, di hari Id tidak boleh orang berpuasa. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan lapar. Ya, setelah kita orang-orang kaya sudah merasakan lapar, maka jangan sampai di hari itu orang ada yang lapar. Nggak boleh orang miskin itu mereka nggak makan, harus makan. Di hari itu hari makan dan minum. Nabi SAW katakan, ayamul Id, ayamu tasyrik, ayamu akli wa syurbin. Hari Id, hari tasyrik itu hari makan dan minum. Hari makan dan minum. Oleh karena itu pendapat yang kuat dalam mengeluarkan zakat fitrah bukan dengan harta, tapi dengan makanan pokok. Karena kita dihalangi dari makan dan minum. Oleh karena itu zakat yang dikeluarkan adalah zakat makanan pokok. Itu menurut 4 imam madhab. Itu menurut 4 imam madhab. Orang-orang yang telah mengeluarkan dengan hartanya, dengan rupiahnya, dengan realnya, mengeluarkan zakat fitrahnya, maka sepakat para ulama zakatnya tidak sah. Maka dia harus mengulang zakatnya. Kalau zika telah berlalu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Rabbana la tu'akhidna, jangan kamu azab kami apabila kami lupa atau kami dalam keadaan tidak mengetahui. Ya, melakukan kesalahan. Itu sudah berlalu. Sekarang yang sudah tahu maka wajib mengeluarkan zakatnya dengan apa? Zakat fitrah ya. Dengan apa? Dengan makanan pokok. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.